Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Ramadan, NIM 2024 dari kelas Serkom B. Baik, dikarenakan sini NIM saya ganjil, maka saya akan membahas nomor 1 dan nomor 3 saja. Itu nomor 1, perusahaan A dan B membangun jaringan kebanyakan berbasiswan dan menggunakan routing statik untuk menghubungkan dua perusahaan tersebut. Setiap perusahaan memiliki klien yang berbeda, yaitu A sama dengan 10, B sama dengan 15. Tidak usah cantumkan semua minimal 4 gedung. Maksud saya 4 device. Dengan jarak yang berbeda juga, 5 klien perusahaan A berjarak 50 meter ke gedung, dan sisanya berjarak 200 meter. 8 klien perusahaan B berjarak 70 meter ke gedung, dan sisanya berjarak 500 meter. Di perusahaan A dan B ingin menghubungkan semua device, dan ketika salah satu device mengirim pesan, semua device dari perusahaan A dan B ikut menerimanya. Karena itu strategi perusahaan A dan B. Baik, langsung saja ke pembahasan topologinya. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan, saya menganalogikan hanya menggunakan dua komputer setiap switch-nya. Di sini saya menggunakan kabel fiber, dan juga di sini karena di sini menganalogikan komputer uh, device yang jauh, yang jaraknya jauh, itu menggunakan kabel fiber. Kemudian yang di tengah ini menggunakan seperti biasa, menggunakan kabel serial 2/0. Baik, langkah pertama di sini saya meng-setting IP dari serial menggunakan link saya, yaitu 22/10/23 dengan mengambil belakangnya saja, yaitu 13. Jangan lupa di-on-kan, dan yang kanan juga sama. Di sini saya IP-nya 24/14 misalnya, seperti itu. 192.168.1.4. Selanjutnya, saya memberi IP terhadap kabel-kabel yang telah terhubung ke router. Jadi di sini ada sebentar. Di sini ada fast Ethernet 0/0, dan sini fast 4/0. Nah, di situ 0/0 saya men-setting 3.1. Kemudian jangan lupa di-on-kan juga, dan yang 4 saya setting 2.1. Setelah itu saya men-setting IP di setiap komputer dengan ini IP address-nya, karena itu 2.1 dari fast 4.4/0 2.1, maka di sini 2.2, kemudian di full gateway-nya 2.1. Sama juga seperti di PC5 ini. Dan juga di sini saya juga telah men-setting dengan default gateway-nya yang berbeda, karena ini ikutnya 3.1. Seperti itu. Sama halnya juga yang di sini. Di komputernya sini, saya men-setting IP-nya itu 4.1 untuk default gateway-nya. Kemudian IP komputernya itu di sini 4.3, dan di sini 4.2. Nah, seperti ini. Jadi fast Ethernet 0/0 itu 5.1, dan fast Ethernet 4/0 itu 4.1. Seperti itu belakangnya. Baik, setelah saya sebelumnya juga mencoba antara komputer di dalam router. Komputer dalam router, sebentar, seperti ini. Nah, successful. Jika di dalam satu router sudah successful, maka bisa dikatakan setting IP-nya telah berhasil, seperti itu.
successful. Selanjutnya, di soal juga diminta agar komputer atau klien dari dua perusahaan bisa terhubung atau saling mengirim pesan. Di sini saya menggunakan routing statik dengan networknya itu dari sini. Networknya di sini itu ada Flash Ethernet 0/0 dan Flash Ethernet 4/0. Itu 4.1 dan 5.1. Nah, selanjutnya di sini saya routing dengan menggunakan static dengan network 5.0/24. Kemudian di sini juga 4.0. VIA. Nah, VIA di sini ini menggunakan IP serial 2/0 dari router sebelahnya. Dan yang sini sama. Di sini saya men-setting Flash Ethernet 0/0 3.1 dan 4/0 2.1. Maka di sini routing statiknya itu 3.0 dan 2.0. Karena yang di kiri itu 3.1 dan 2.1 di kabel Flash Ethernet-nya. Kemudian saya menggunakan via 1.3 sebagai IP dari serial kabel yang di router kiri. Seperti itu. Setelah itu saya mencoba untuk mengirim pesan seberang. In progress, kemudian diklik lagi successful seperti itu. Seperti ini. In progress, fail, kemudian diklik lagi successful seperti itu. Mungkin itu dari soal yang pertama. Selanjutnya soal yang nomor 3. Perusahaan E yang berdiri sendiri menggunakan dua basis yang setara yaitu WAN dan LAN dan menggunakan DHCP server langsung dari router dan memiliki 50 klien, 30 berjarak 7 meter dan sisanya 400 meter. Nah, baik. Di sini saya menganalogikan dengan topologi yang sederhana, hanya menggunakan 4 komputer. Dikarenakan berdiri sendiri, maka hanya menggunakan hanya menggunakan satu router. Kemudian dari router ini saya menghubungkan dengan switch yang pertama karena agar satu kali setting DHCP saja. Jika ini ada terhubung dengan dua kabel, maka setting DHCP-nya itu bisa 2 kali. Dikarenakan ini lebih simple, maka dihubungkan dengan switch. Kemudian switch ini hanya untuk penghubung dari antara switch kedua yang ini. Saya juga tetap menggunakan kabel fiber. Di mana ini karena di soal diminta itu jauh seperti itu. Sejauh 400 meter. Jadi saya menggunakan kabel fiber. Seperti itu. Yang pertama saya men-setting di sini IP dari router. Dari router dikarenakan di sini menggunakan flash Ethernet 0/0, maka tidak usah menggunakan serial. Jadi langsung ke flash 0/0 dengan terakhir ini NIM saya dan juga di on-kan. Nah, setelah itu saya men-setting CLI, men-setting DHCP. DHCP di sini saya setting sebelumnya sudah saya screenshot kemarin. Sebentar. Nah, oh, ya itu. Nah, di sini saya men-setting. Ini saya pertama hanya mencoba-coba saja yang pertama, terus kemudian di sini saya men-setting dari sini. Saya akan membahas yang ini. Ini
Nah, yang pertama itu saya men-setting IP DHCP pool, kemudian saya menulis network, seperti ini contohnya. Kemudian default routernya itu dari situnya, maksud saya dari IP awal. Jadi di sini IP ini berasal dari yang tadi sudah saya setting itu 1.3. Harusnya ini 1.0. 1.0. Kemudian di sini ini 1.3. Kemudian IP DHCP X exclude ini di sini juga harusnya menulis 1.3. Setelah itu eh, setelah di setting kita bisa close saja dari CLI dari routernya dari sini langsung di close saja. Nah, kemudian dari PC itu kita tidak usah mengkonfigurasi lagi. Jadi langsung ke IP configuration langsung milih DHCP. Nanti sudah otomatis terisi IP address, subnet masknya, kemudian default gateway-nya. Jadi seperti ini. Jadi tidak usah men-setting lagi, tidak usah menyocokkan lagi default gateway. Jadi langsung terisi otomatis. Seperti itu untuk cara kerja yang DHCP. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.